kembali di Be Smart in English. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya dan masih semangat untuk belajar. Hari ini kita akan berlatih mengerjakan soal-soal untuk persiapan SIMAK UI. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan diri menghadapi soal-soal bahasa Inggris dalam SIMAK UI. Seperti biasa, 10 second for each question, atau 10 detik untuk masing-masing soal, dan silahkan gunakan waktu yang tersedia. Oke, kita langsung ke nomor 1. Mulai. Time is up. The earthquake happening at about 6 o'clock yesterday caused many people so panic, including me, as I blah 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 on the 3rd floor of my office at the time. Nah, saya coba terjemahkan ya supaya lebih mudah memahami soal ini. Jadi gempa bumi terjadi sekitar jam 3 kemarin, menyebabkan banyak orang begitu panik, including me, termasuk saya, as I, karena saya on the 3rd floor, di lantai ketiga kantor saya pada saat itu. Nah, soal ini berada pada konteks lampau ya, karena ada yesterday, artinya kemarin, dan cause-nya juga bentuk lampau nih. Ada ed-nya, cause-nya ya. Cost itu merupakan bentuk lampau dari cause ini verb. Nah, jadi untuk mengisi titik-titik ini juga kita harus menggunakan bentuk lampau ya. Nah, logikanya kita kalau berada di kantor berarti masih kerja ya. Karena kalau kerjanya udah selesai, kita pulang, nggak bakal berada di kantor gitu. Jadi kita harus mencari pilihan yang menyatakan sedang tapi pada konteks lampau, yaitu past continuous ya. Past continuous itu adalah menggunakan was were, kata kerjanya bentuk ing. Coba kita lihat dari option A. Work itu past tense ya, verb kedua. Kalau kita menggunakan worked, berarti kerjanya udah selesai. Kalau kerjanya udah selesai, kenapa juga harus berada di kantor? Kalau B, have work itu perfect tense. Perfect tense itu berada pada konteks present, bukan lampau ya, bukan past time. Kalau have been working juga sama, perfect continuous tense. Ini berada pada konteks present, bukan lampau. Kalau ini option D, ini baru past continuous. Was working artinya sedang bekerja tapi dalam bentuk lampau, karena to be-nya was lampau ya, sesuai dengan yesterday dan kata kerja verb kedua cause. Kalau yang E, had work itu lampau sama ya, tapi kalau had work udah selesai kerjanya, telah bekerja, berarti kalau kerjanya udah selesai, kita nggak berada di kantor tapi udah pulang gitu. Jadi pilihan yang terbaik adalah option D. Nomor berikutnya, number 2. Mulai. Time is up. By the time Mr. Arifin retires, his younger child will have graduated from university. This means that Mr. Arifin blank 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 when his youngest son graduated. Nah, coba kita artikan. By the time itu pada saat atau menjelang ya. Pada saat Tuan Arifin pensiun, his younger child, anaknya yang paling muda ya, his younger child akan telah lulus dari universitas. Ini berarti bahwa Pak Arifin titik-titik ketika anak laki-lakinya lulus. Nah, kita coba akan telah lulus ya, berarti ini future perfect tense. Coba kita cari dari option yang terakhir, doesn't want to work, tidak ingin bekerja. Kita nggak
kita nggak ngebahas tentang pengen kerja atau enggak ya. Di sini tidak ada menyatakan bahwa ingin kerja atau enggak, berarti option E nggak cocok. Kalau yang di wants to work, ingin bekerja, tidak menyatakan keinginan juga kan di soal. Kalau yang C doesn't want to retire, tidak ingin pensiun. Nah, soalnya juga nggak menyatakan ingin kerja atau enggak. Nah, kita coba antara A atau B. Kalau option A, will still work, akan masih bekerja. Justru kan ini by the time, berarti bertepatan kalau pensiun ya. Bertepatan dengan waktu Pak Arifin pensiun, anak laki-lakinya. Nah, pas Pak Arifin pensiun, anaknya udah lulus gitu. Kenapa ada will? Karena belum kejadian, berarti ada future-nya di sini. Nah, jadi kalau we still work, masih bekerja. Justru kan kita harus menjelaskan tentang hubungannya dengan pensiun ya. Kalau masih bekerja, justru Pak Arifin itu pas lulus berarti akan pensiun, yaitu option B, will retire. Nomor berikutnya, mulai. Time is up. I'm sure you love the dog offered to you by the pet yesterday. Yes, I refused it, but when I went back to him, it blank blank blank. I'm sure, saya yakin kamu menyukai anjing. Offered itu ditawarkan ya, yang ditawarkan kepadamu oleh the pet itu dokter hewan kemarin ya. Nah, kemudian yang diajak bicara itu menjawab, iya, aku menolak itu. Nah, berarti lampau, refused ya. Dan ini juga ada yesterday. Tetapi ketika aku kembali kepadanya, si the pet ya, him di sini itu, nah itu di sini adalah anjing. Ya, bukan orang. Jadi anjingnya. Nah, lihat ini subjeknya it itu adalah benda atau anjing itu kan benda ya, noun. Berarti kalau anjing diambil atau mengambil? Pastinya diambil. Berarti kita harus mengisi bentuk pasif ya. Bukan kalimat bukan aktif. Bentuk pasif tapi lampau karena ada yesterday, ada refused verb kedua ya. When-nya juga verb kedua, berarti itu udah ada yang ngambil. Nah, itu udah ada yang ngambil itu adalah had verb ketiga diubah menjadi bentuk pasif, yaitu dengan cara ditambahkan been. Jadi had been, bentuk ketiga dari diambil adalah taken ya. Jadi had been taken. Coba cari di sini. Ada option A, ada di option A ya. Saya akan jelaskan semua option ini ya supaya lebih jelas. Had to take itu harus mengambil tapi bentuk lampau. Nah, orang subjeknya aja it benda ya, masa mengambil. Kalau had to be taken harus diambil. Di sini kita nggak bisa menggunakan had to. Ya, nggak pas. Justru dia waktu kembali lagi ke sana mau ngambil, si anjingnya itu udah ada yang ngambil gitu. Jadi nggak bisa had to be taken. Had to be taken itu artinya harus diambil. Kalau had to have taken, had to harus telah mengambil. Ini dari artinya aja rancu ya menurut saya. Nggak cocok sama konteks soalnya. Kalau had taken itu kalimat aktif, bentuk kalimat aktif bentuknya past perfect. Kalau anjing kan bukan mengambil tapi diambil ya. Pilihan terbaik adalah option A, artinya itu udah diambil, mungkin by someone else atau orang lain ya. Jadi jawabannya adalah option A. Next number 4. Mulai. Time is up. Why did you use a manual typewriter to type the report?
My office computer broke down yesterday and my electronic typewriter bling bling bling. Artinya, kenapa ini did ya, lampau. Kenapa kamu menggunakan mesin tik manual untuk mengetik laporan, to type the report? Nah, temannya menjawab, my office computer, jadi komputer kantor saya, broke down itu bentuk kedua dari breakdown, artinya mogok atau rusak ya, kemarin. Nah, lihat ini dalam berada pada konteks lampau ya, ada yesterday, ada broke down. Nah, berarti terus artinya dan mesin tik elektronik saya titik-titik. Nah, karena kalimat ini berada pada konteks lampau, kita harus mencari yang lampau juga. Nah, kalau elektronik mesin tik elektronik, memperbaiki atau diperbaiki? Pastinya diperbaiki ya, karena benda diperbaiki. Kita harus mencari bentuk lampau dan bentuk pasif juga, karena electronic writer itu benda. Jadi harus mencari bentuk lampau dan pasif. Kita eliminasi dulu mana yang bukan kalimat pasif ya. Kita eliminasi dulu mana yang kalimat aktif. Nah, ciri dari kalimat pasif adalah penggunaan kata kerja bentuk ketiga. Nah, dalam passive voice ya, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Salah satu ciri dari kalimat pasif adalah penggunaan verb ketiga. Jadi kalau A, was repairing, itu bukan pasif. Was repairing itu past continuous, tapi kalimat aktif. Jadi nggak mungkin mesin tik elektronik sedang memperbaiki ya. Jadi option A salah. Nah, option E juga, to be repairing. Nah, nggak bisa. Kalau to be repaired harusnya ya. Di sini berarti A sama E udah salah. Kalau option D, to repair. Masa mesin elektronik listrik memperbaiki ya. Untuk memperbaiki, to repair. Kalau pasif berarti harus to be repaired. Nah, kalau ini to be repaired ya. Ini untuk diperbaiki. Coba cocok nggak? Komputer kantor saya rusak kemarin dan mesin tik elektronik saya untuk diperbaiki. Lanjut ya. Nah, satu-satunya bentuk pasif lampau yang cocok untuk kondisi dalam soal ini adalah ini, option B. Was being repaired. Was being repaired itu bentuk pasif dari past continuous. Jadi pakai was were verb ing ya, was were ditambahkan being. Kata kerjanya bentuk ketiga. Jadi yang semula was repairing diubah menjadi bentuk pasif, yaitu was being repaired, artinya sedang diperbaiki, yaitu option B. Berikutnya, the last number. Mulai. Time is up. I thought lunch is ready. Don't worry, eat bla 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 now. Saya kira makan siang siap, katanya. Nggak usah khawatir, itu titik-titik sekarang. Nah, eat di sini adalah lunch ya, makan siang. Kalau makan siang berarti mempersiapkan atau dipersiapkan. Pastinya dipersiapkan ya, dimasak oleh seseorang. Nah, ini ada know. Know itu present continuous. Berarti kita harus menemukan bentuk pasif dari present continuous. Nah, bentuk pasif dari present continuous itu adalah polanya am is are ditambahkan being verb ketiga. Nah, it itu to be-nya apa? Is ditambahkan being. Nah, kata kerja utamanya adalah semuanya di semua option ini adalah prepare ya. Prepare-nya harus verb ketiga karena pasif.
Kita cari coba option A. Option A is preparing, sedang mempersiapkan. Ini kalimat aktif bukan kalimat pasif ya. Kalau prepares ini present tense, maaf. Bentuk aktif. Kalau yang C is being prepared. Nah, ini to be am is are, karena to be-nya is ditambahkan being, prepare-nya verb ketiga yaitu prepared. Artinya sedang dipersiapkan sekarang. Kalau is prepared itu sama pasif dari present tense ya. Is prepared itu bentuk pasif dari present tense tapi tidak menunjukkan sekarang. Sedangkan di soal ada time signal yaitu now, berarti kita harus menggunakan bentuk pasif dari present continuous tense, bukan present tense. Kalau be prepared dipersiapkan. Pasif itu menggunakan to be am is are ya, bukan bentuk be murni seperti ini. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, gimana teman-teman? Semoga mudah dipahami ya. Sekian dari saya untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan menghadapi SIMAK UI dalam pelajaran bahasa Inggris. Kalau ada saran dan pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.